kembali berjumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Halimah. Semoga kalian senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi banyak keberkahan, diberi kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Sebelum Ibu masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, Ibu akan sedikit memaparkan bagaimana strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagaimana peran guru, peran orang tua, dan peserta didik. Kayak di sini, guru dan satuan pendidikan sebagai pengelola pembelajaran jarak jauh diharapkan menyiapkan media atau alat, bahan, sumber belajar yang dibutuhkan. Memberikan penjelasan kepada orang tua tentang kegiatan yang akan dilakukan. Memastikan orang tua telah mendapatkan media atau alat, bahan dan sumber belajar yang dibutuhkan. Memonitor kegiatan belajar peserta didik di rumah melalui koordinasi dengan orang tua. Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dan membuat progres pencapaian setiap peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Siap selalu untuk dihubungi orang tua jika orang tua mengalami kesulitan untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah. Nah, lalu bagaimana sekarang peran dari orang tua? Ya. Peran orang tua itu sebagai mitra dan media. Membaca dan memahami panduan orang tua untuk pembelajaran literasi dan numerasi, atau memahami penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan putra-putrinya. Menyiapkan media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran setiap harinya. Mendampingi putra-putrinya saat melakukan kegiatan belajar dari rumah dan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan selama pembelajaran. Kreatif, mencari strategi dan bahan ajar lain untuk membantu anak belajar. Menghubungi guru jika ada kegiatan atau instruksi yang tidak dipahami saat mendampingi putra-putri belajar di rumah. Menyerahkan hasil belajar putra-putri di rumah ke guru sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, sebagai siswa, sebagai peserta didik, nah kalian harus bisa memotivasi diri untuk belajar, mengatur diri, mengatur waktu, mengatur disiplin untuk mengikuti dan melaksanakan jadwal pembelajaran dari rumah, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 3. Terbuka mencari strategi belajar lain sesuai dengan kebutuhan. Media, alat, bahan, dan sumber belajar yang dibutuhkan. Bisa berupa modul atau lembar kerja. Bisa komputer, internet, HP, buku, bahan bacaan, lembar kerja peserta didik, link YouTube seperti sekarang. Untuk video, literasi, dan numerasi. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Biar Ibu absen kalian semua. Lalu bahan ajar lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang pokok bahasan yang kedua. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana sih Pancasila itu mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila itu dapat dikategorikan menjadi 3.
Yang pertama, nilai dasar atau nilai ideal. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai dasar atau nilai ideal. Nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dan nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai dasar itu tadi Ibu sudah sebutkan, ada di 5 sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kasih contoh satu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana hak kalian? Hak kalian adalah terjaminnya dalam melaksanakan ibadah, adanya jaminan beragama. Lalu apa kewajibannya? Kewajibannya adalah menghormati agama lain, bertoleransi dengan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Nah, coba nanti kalian cari di sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Ditaruh di komennya. Apa itu sila kedua? Apa haknya? Apa kewajibannya? Ya, taruh. Sila ketiga, apa haknya? Apa kewajibannya? Sebagai warga negara. Oke, paham ya? Nah, itu tugas yang pertama. Oke, nanti tugas ini juga dimasukkan ke dalam e-learning SMK Nusantara 1. Ibu cek ya. Jadi jangan sampai kamu nggak masukkan juga ke e-learningnya. Di komennya sekalian absen, kelas berapa, ya. Contohnya tadi sila kedua apa, haknya dan kewajibannya apa. Nah, begitu pula nanti kalau di e-learningnya kamu isi semua sila Pancasilanya. Kamu masukkan ke berkasnya, nanti Ibu cek ya siapa yang sudah ngumpulin dan belum mengumpulkan. Oke. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kalian cari loh pasalnya, ada di pasal berapa aja tentang hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6, kemerdekaan memeluk agama. Yang berikutnya, pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, dan perekonomian nasional. Ya, serta kesejahteraan sosial. Nah, nanti kalian cari itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal-pasal yang mengatur ketentuan tersebut. Hak atas kewarganegaraan. Berapa pasalnya? Ya, kira-kira itu nanti kalian masukkan ke e-learning Moodle. Sudah Ibu siapkan berkasnya, kalian tinggal masukkan. Oke, yang berikutnya nilai praktis ya. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila
dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu rasa untuk hari ini cukup dulu. Jangan lupa tadi ya komen untuk absennya ya, kelas berapa, dan tadi contoh dari sila Pancasila, hak dan kewajibannya itu apa ya. Lalu nanti ditambahkan juga tugasnya di modal. Jadi banyak lagi semua sila-sila Pancasila. Dan juga tadi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi tugasnya dua ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Jika masih belum memahami, nanti silakan hubungi Ibu lewat WA Ibu. Oke, Ibu tunggu komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.